Shalom, selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andreas Dahomongo, NIM 1223008, biasa disapa Andre. Di sini saya mendapatkan tugas terkait kebijakan fiskal yang ada di Sumba Timur dan apa tanggapan saya terkait kebijakan tersebut. Nah, kebijakan yang pertama yang ada di Sumba Timur itu ada kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 400% pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menaikkan tarif PBB secara signifikan pada tahun 2021 dengan kenaikan mencapai 400%. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan mahasiswa, terutama karena diberlakukan di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan akibat COVID-19 kemarin dan bencana alam seperti badai Seroja. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI cabang Sumba Timur mengkritik kebijakan ini, menyatakan bahwa pemerintah terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mantan Bupati Sumba Timur Gideon Biliora juga menyatakan bahwa kenaikan pajak tersebut membebani rakyat dan kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi. Nah, tanggapan saya terkait kenaikan PBB ini yang drastis di kondisi ekonomi yang sulit ini dapat membebani masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh pandemi dan bencana alam. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan tarif pajak, kebijakan semacam ini itu sebaiknya didasarkan pada kajian yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak menimbulkan beban tambahan bagi warga. Nah, kebijakan yang kedua itu ada penguatan kepatuhan pelaku usaha. Nah, pada Agustus 2024, Sekretaris Daerah Sumba Timur mengingatkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui kepatuhan pajak sektor usaha. Beberapa perusahaan yang diundang dalam rapat tersebut antara lain ada PT Muriana Supermanis, Hotel dan Restoran Tanto, PDAM Matawai Amaho. Nah, ada 4 itu. Dari kebijakan di atas, tanggapan saya itu mengingatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha itu merupakan langkah positif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, pendekatan yang digunakan sebaiknya bersifat kolaboratif dan edukatif, bukan hanya penegakan hukum. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan informasi yang memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan yang berkelanjutan. Kebijakan yang ketiga itu ada peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020 tentang alokasi dana desa. Peraturan ini itu mengatur tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Sumba Timur. Tujuannya itu adalah untuk memastikan distribusi dana yang adil dan transparan ke seluruh desa. Nah, tanggapan saya terkait kebijakan ini, peraturan ini tuh menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola dana desa secara sistematis dan transparan. Penting untuk memastikan bahwa implementasi peraturan ini dilakukan dengan baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana, sehingga dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kebijakan yang keempat itu ada pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah dan pertanian hortikultura. Nah, pemerintah Kabupaten Sumba Timur itu berhasil menekankan laju inflasi dari 3,27% menjadi 2,22% pada awal 2024. Nah, langkah-langkah yang diambil termasuk mengadakan gerakan pangan murah dan mendorong masyarakat untuk menanam tanaman hortikultura seperti bawang, tomat, dan cabai. Tanggapan saya
saya, yaitu kebijakan ini menunjukkan respon proaktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, mendorong produksi lokal melalui pertahanan hortikultura, dan tidak hanya membantu menstabilkan harga pangan tetapi juga meningkatkan pendapatan petani lokal. Langkah ini sebaiknya terus didukung dengan pelatihan dan akses ke pasar bagi petani. Nah, ada yang kelima itu ada sosialisasi kewajiban perpajakan bagi bendahara desa. Kantor pelayanan pajak Pertama WNAP menyelenggarakan sosialisasi kepada bendahara desa di Sumba Timur mengenai kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, tanggapan saya yaitu edukasi perpajakan kepada aparat desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel yang pada akhirnya itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Nah, secara keseluruhan dari kebijakan-kebijakan fiskal di Sumba Timur ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Namun, penting bagi pemerintah untuk selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dalam melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi warga. Mungkin itu saja kebijakan fiskal yang menurut saya ada di Sumba Timur dan yang saya ketahui. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, dan semoga informasi yang saya berikan ini, yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.